Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang atau Bawaslu menggelar grand opening kantor baru dengan tema konsolidasi demokrasi, penguatan dukungan teknis, pengawasan dan inovasi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada Selasa 28 April 2026. Kegiatan berlangsung pukul 8 di kantor Bawaslu Kota Malang, Jalan Danau Ranau 1A, Sawojajar. Acara ini menjadi momentum strategis untuk membangun soliditas dan arah baru lembaga pengawas pemilu di Kota Malang. Ketua Bawaslu Kota Malang, Muhammad Arifuddin, mengatakan kegiatan ini tidak sekedar peresmian gedung, tetapi juga langkah konsolidasi demokrasi. Hal ini dinilai strategis bagi Kota Malang dalam memperkuat dukungan teknis pengawasan dan mendorong inovasi kelembagaan. Bawaslu harus adaptif menghadapi tantangan pemilu ke depan, serta didirikannya posko aduan Bawaslu Kota Malang dan membuka ruang kolaborasi seluruh stakeholder. Agenda konsolidasi demokrasi dengan rangkaian acara diisi dengan konsolidasi demokrasi yang menghadirkan narasumber Dr. Ahirul Aminullah dari Universitas Negeri Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, serta Ketua Bawaslu Kota Malang, serta Ketua Bawaslu Kota Malang Muhammad Arifuddin Hum, Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU dan peresmian gedung. Agenda ini adalah penting dalam seluruh rangkaian penandatanganan nota kesepemahaman atau MOU antara Bawaslu Kota Malang dengan perguruan tinggi dan gerakan pramuka. Langkah ini untuk memperkuat sinergitas pengawasan partisipatif. Puncak acara ditandai dengan seremonial peresmian gedung Bawaslu Kota Malang. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dibangun. Grand opening ini diharapkan menjadi tonggak penguatan kelembagaan Bawaslu Kota Malang dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, transparan, dan demokratis. Dengan kantor baru, maka diharapkan pula menjadi semangat baru dalam rangka kegiatan grand opening kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang dengan mengangkat tema konsolidasi demokrasi serta penguatan dukungan teknis pengawasan dan inovasi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah sangat penting, mengingat nilai strategis dari kegiatan ini adalah membangun soliditas dan arah baru lembaga. Dari Kota Malang, Vicky ATV melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan akibat pembatalan satu perjalanan kereta api yang dijadwalkan berangkat pada Rabu 29 April 2026 dari stasiun Malang. Pembatalan ini merupakan bagian dari penyesuaian operasional yang dilakukan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan keandalan layanan sebagai prioritas utama. PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan akibat pembatalan satu perjalanan kereta api yang dijadwalkan berangkat pada Rabu 29 April 2026 dari stasiun Malang. Pembatalan ini merupakan bagian dari penyesuaian operasional yang dilakukan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan keandalan layanan sebagai prioritas utama. Adapun perjalanan kereta api yang dibatalkan di wilayah Daup 8 Surabaya yaitu KA 66F, 65F, Arjuno Express relasi Malang Surabaya Gubeng atau PP. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya Mahendro Trangbawono menyampaikan bahwa pihaknya memahami dampak pembatalan tersebut terhadap rencana perjalanan pelanggan. KAI mencatat terdapat 349 pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan KA di stasiun Malang. Hingga saat ini sebanyak 95 tiket telah dilakukan proses pembatalan dan pengembalian biaya oleh pelanggan. Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen pelayanan, KAI memberlakukan kebijakan pengembalian biaya atau refund sebesar 100% di luar biaya pesan bagi pelanggan terdampak dengan ketentuan. Pertama, berlaku untuk pelanggan dengan jadwal keberangkatan pada periode terdampak.
Kedua, diperuntukkan bagi pelanggan yang membatalkan perjalanan akibat penyesuaian operasional. Ketiga, pengembalian dana dapat dilakukan secara tunai di loket stasiun online atau melalui transfer bank jika diajukan melalui kontak center 121 atau 021121. Batas waktu pengajuan pembatalan tiket maksimal 7 kali 24 jam sejak jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket. Selain pengembalian biaya, pelanggan juga diberikan opsi untuk melakukan penjadwalan ulang perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KAI Daup 8 Surabaya menghimbau pelanggan yang belum melakukan pembatalan untuk segera mengajukan refund atau penjadwalan ulang melalui kanal resmi yang tersedia. Update informasi pembatalan perjalanan kereta api akibat atau dampak dari insiden yang terjadi pada kereta api Argo Bromo Anggrek pada Senin malam lalu. Pada hari Rabu tanggal 29 April 2026, PT KAI Daup 8 Surabaya membatalkan satu perjalanan kereta api keberangkatan dari stasiun Malang. Kereta api tersebut yakni kereta api Arjuno Express dengan relasi keberangkatan dari stasiun Malang menuju stasiun Surabaya Gubeng, PP atau pulang pergi. Pembatalan tersebut dikarenakan rangkaian kereta api Arjuno Express menggunakan rangkaian kereta api lainnya yang mengalami keterlambatan tinggi akibat dampak atau imbas dari insiden yang dialami oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Pembatalan ini juga merupakan kebijakan dari PT KAI untuk mengurangi kelambatan yang cukup tinggi sehingga ketepatan waktu keberangkatan perjalanan kereta api dapat tetap terjaga. PT KAI Daup 8 Surabaya senantiasa berkomitmen untuk tetap mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api, baik itu bagi perjalanannya sendiri maupun bagi para penumpang, sehingga keputusan tersebut terpaksa kami lakukan. PT KAI Daup 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan perjalanan kereta api Arjuno Express pada hari Rabu tanggal 29 April 2026. Dari Kota Malang, Anas ATV melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Futsal Kota Malang serius dalam persiapan atlet-atlet muda untuk jadi semakin matang. Salah satunya dengan menggelar kompetisi futsal antar pelajar menjaring bibit-bibit muda berbakat di Kota Malang. Asosiasi Futsal Kota Malang serius dalam persiapan atlet-atlet muda untuk jadi semakin matang. Salah satunya dengan menggelar kompetisi futsal antar pelajar, menjaring bibit-bibit muda berbakat di Kota Malang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi Kota Malang, Rizal Gonib. Menurut Rizal, AFK harus punya data lengkap pemain untuk regenerasi dan pembinaan terintegrasi. Bakat muda harus punya wadah untuk selalu bisa mengembangkan kemampuan. Salah satu yang efektif adalah dengan ikut kompetisi reguler. Dengan ikut kompetisi reguler memudahkan asosiasi untuk menyusun standar regenerasi maupun proyek jangka panjang untuk pembinaan atlet amatir sampai jadi pro. Memiliki atlet pro yang kompetitif penting untuk persiapan dalam menghadapi sejumlah agenda olahraga bergengsi seperti Porprov. Ya, ini merupakan program dari Asosiasi Futsal Kota Malang. Kita akan menggelar beberapa kompetisi di hari. Tujuan utama kita yaitu melakukan regenerasi. Kita ingin melihat bibit-bibit muda di Kota Malang ini seperti apa, yang sehingga nanti juga akan ada pendataan dari kita membuat database kita menjadi lebih banyak. Persiapan Porprov sudah kita lakukan, kemarin kita melakukan seleksi dan nantinya akan ada Malang Futsal League yang Liga 1-nya sekitar bulan Mei nanti kita gelar. Untuk persiapan Porprov, AFK Kota Malang sudah melakukan seleksi untuk menjaring para atlet berbakat. AFK juga bakal menggelar kompetisi futsal Liga 1 pada bulan Mei mendatang. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Pemirsa, guna meningkatkan mutu turnamen lebih kompetitif, futsal di Kota Malang sudah menggunakan sistem dan metode standar tingkat nasional. Hal ini supaya atlet menjadi lebih kompetitif dan berkembang dari segi permainan dan bakat.
Guna meningkatkan mutu turnamen lebih kompetitif, futsal di Kota Malang sudah menggunakan sistem dan metode standar tingkat nasional. Hal ini agar atlet menjadi lebih kompetitif dan berkembang dari segi permainan dan bakat. Hal ini diungkapkan oleh pelaksana turnamen Malang Futsal Liga 2026, Bagus Orton. Dirinya mengaku sudah membuat skema permainan yang imbang dan kompetitif dari setiap grup. Bagus memastikan setiap klub yang bertanding bakal bertemu dengan lawan yang kuat. Sebelum masuk ke tahapan Big Four, seluruh tim bakal tampil dengan performa terbaiknya untuk merebut titel juara. Sistem kita ketemu semua, Mas. Kalau untuk U13-nya itu ketemu semua, oleh 10 tim ini ketemu semua. Dan nantinya akan ada Big Four, ya. Di semifinal kita ada Big Four. Terusnya yang SMP, kategori SMP kita ada kita bagi menjadi 2 bagian atau grup barat sama grup timur. Itu yang masing-masing grup itu isinya 8 tim. Untuk yang SMA juga sama. Untuk 15 tim putra itu bagi menjadi 2 grup. Jadi grup barat sama grup timur. 7 tim, 8 tim. Untuk putrinya ada 3 tim, itu ketemu semua. Dan nantinya di partai final untuk di SMA putri, partai final 1-2 ke final. Kalau yang SMA putra itu peringkat 1 sama peringkat 4 grup barat akan bertemu dengan peringkat 1, peringkat 4 grup timur. Di U15 juga seperti itu. Dari seluruh peserta bakal mengkerucut jadi Big Four semifinal. Juara liga bakal berhak membawa pulang hadiah utama dan sertifikat. Hingga pembinaan langsung dari AFK Kota Malang untuk persiapan mengikuti sejumlah agenda olahraga besar dalam waktu dekat ini. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Baik pemirsa, berikut kami informasikan perakiraan cuaca Malang Raya esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofal Huda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.